Paham boten? Berarti boleh nggak saya mengartikan sebegini? Ra'aitu ma fil fasli. Saya melihat orang yang ada di kelas. Boleh? Karena ma bisa untuk yang berakal. Itu ma. Wa ma fauqahu, wa ma utawi wong. Wa ma utawi wong. Fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure fihir. Wa ma utawi wong fauqahu kang tetep ing dalem sak dhuwure fihir iku kinaniyun. Bangsa wong kang bangsa kinanah. Iku kinaniyun wong kang bangsa kinanah. Kemarin Fihir bin Fihir, kemudian setelah Fihir siapa? Bin Fihir bin. Berarti atasnya Fihir siapa? Atasnya Fihir siapa? Apa nasabnya Kanjeng Nabi enggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ghalib bin Fihir. Atasnya siapa? Bin Malik dan bin Nadhr. Wa ma fauqahu kinaniyun. Orang yang ada di atasnya Fihir berarti dia kinaniyun. Dinisbatkan kepada Kinanah, keturunannya Kinanah. Maksudnya begitu. Wa ma fauqahu kinaniyun. Orang yang ada di atasnya Fihir itu adalah keturunannya Kinanah. Kinanah itu kakeknya Kanjeng Nabi yang keberapa itu? Kama janaha, kaya dene uliyeh condong. Kama janaha kaya dene uliyeh condong. Ilaihi maring ma atau ilaihi maring sebentar. Wa ma fauqahu kinaniyun. Kama janaha ilaihi. Kama kaya dene uliyeh condong. Ilaihi maring ma sapa al kathiru wong akeh. Wartadha lan ridha sapa kathir. Wartadha lan ridha sapa kathir. Irtadha yartadi hu ing ma. Di atasnya Fihir wa ma fauqahu kinaniyun. Di atasnya Sayyidina Fihir itu ada orang yang berbangsa Kinanah, berarti keturunannya Kinanah, yaitu Malik dan bin Nadhr dan bin Malik. Nah, di atasnya Kinanah itu juga orang yang diikuti dan diridhoi oleh orang banyak. Berarti Malik dan Nadhr adalah orang yang diikuti oleh orang banyak dan diridhoi oleh orang banyak. Condong maksudnya mengikuti. Paham tum? Paham boten? Syauki paham? Wa ma fauqahu kinaniyun. Di atasnya Sayyidina Fihir ada siapa? Malik dan Nadhr. Malik dan Nadhr janaha ilaihil katsir. Dicondongi oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang ya, karena akhlaknya beliau, karena budi pekertinya beliau. Wartadha dan ridho, banyak orang yang ridho, yang suka sama siapa tadi? Sama Malik dan Nadhr. Karena apa? Ya karena akhlaknya bagus. Ridho, jadinya ridho pada suka. Sekarang Ibni Malik bin Fihir bin Malik. Ibni Malik yo putrane Malik. Ibni Nadhri putrane Nadhr. Ibni Kinanah ta putrane Kinanah. Ibni Khuzaimah ta putrane Khuzaimah. Ibni Mudrikah ta putrane Mudrikah. Ibni Ilyas ta putrane Ilyas. Wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman kawitane wong ahda kang paring hadiah sapa man. Ahda kang paring hadiah atau mempersembahkan sapa man al-budna ing onta ilar rihabi maring pelataran al-haramiyati kang bangsa tanah haram. Ilar rihabi maring pelataran al-haramiyati kang bangsa tanah haram Mekah. Sudah ya? Itu nasabnya Kanjeng Nabi. Bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas. Dan Ilyas adalah kakeknya Nabi Muhammad, sekaligus orang yang pertama kali mempersembahkan hewan hadiah kepada tanah haram, mempersembahkan onta
untuk dijadikan persembahan dalam rangka memuliakan tanah haram ya. Jadi hewan hadiah itu hewan yang disembelih untuk menghormati tanah haram, kemudian hewannya itu atau sesembelihannya dibagikan kepada penduduk setempat. Paham tuh? Paham. Itu Ilyas, orang yang pertama kali mempersembahkan sesembelihan dalam rangka menghormati tanah haram, tanah Mekah. Wasumi'a lan didengarkan, wasumi'a lan dirungokake, didengarkan fi sulbihi ing dalam gegere, fi sulbihi ing dalam gegere Ilyas sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakaro dalam keadaan maksudnya hale, zakaro hale nutur sapa an-nabi, zakaro nutur sapa an-nabi Allah ing Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur Allah, walabba lan talbiyah sapa nabi hu ing Allah, walabba lan talbiyah sapa nabi hu ing Allah. Begini, Ilyas itu kan salah satu kakeknya Nabi Muhammad nomor sekian. Jadi suatu saat Ilyas kakeknya kanjeng Nabi Muhammad pernah mendengarkan di gegernya itu, di punggungnya itu ada suara Nabi Muhammad yang sedang berzikir kepada Allah, juga sedang talbiyah kepada Allah. Talbiyah berarti gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ya, suatu saat sumi'a fi sulbihin nabi. Suatu saat Ilyas pernah mendengar suaranya kanjeng Nabi Muhammad yang berada di punggungnya. Suaranya ujug-ujug muncul di punggungnya. Ternyata suaranya Nabi Muhammad sedang zikir sama Allah, sedang talbiyah sama Allah. Dan kelak suatu saat Ilyas ini menurunkan nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbahu. Zikir kepada Allah dan talbiyah. Itu Ilyas. Karamah itu namanya ya. Ibni Mudhara, putrane Mudhar. Ilyas itu putranya siapa? Ibni Mudhara, putrane Mudhar. Ibni Nizar, putrane Nizar. Ibni Ma'ad, putrane Ma'ad. Ibni Adnana, putrane Adnan. Putrane Adnan. Wa hadza utawi ikilah nasab. Wa hadza utawi ikilah nasab iku silkun. Silkun, ngaten. Silkun itu benang yang dibuat untuk membuat kalung. Silkun, apa berarti? Silkun benang yang dibuat untuk membuat kalung. Kan membuat kalung itu kan ada benangnya, ada tali benang. Kamu runtut dengan mutiara, permata sampai ditumpuk-tumpuk, dirunut-runut sampai menjadi belang. Itu silkun, apa? Rangkaian ya, apa atau apa? Iku silkun rangkaian. Iku silkun rangkaian. Nadzamat kang menyusun atau meruntut-runtut. Nadzamat kang menyusun atau meruntut-runtut faraidahu ing piro-piro permatane silkun. Faraidahu ing piro-piro permatane silkun opo bananu as-sunnati, piro-piro jari sunnah, piro-piro jari sunnah as-saniyati kang mulya, as-saniyati kang mulya. Nah, apa namanya tadi, rangkaian atau susunan nasabnya kanjeng Nabi Muhammad itu bagaikan apa? Bagaikan rangkaian benang yang tersusun-susun di dalamnya permata, disusun oleh apa? Disusun oleh jari-jari yang mulia. Paham boten? Saya ulangi, nanti enggak paham. Rangkaian nasabnya kanjeng Nabi Muhammad dimulai dari Abdullah sampai Adnan, dimulai dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu bagaikan silkun. Apa tadi silkun? Benang yang digunakan untuk membuat kalung, yang di dalamnya terdapat permata-permata yang disusun-susun oleh siapa? Oleh tangan atau jari yang mulia.
Iya, ibaratnya begitu. Ibaratnya nasabnya kanjeng Nabi Muhammad itu seperti kalung. Seperti kalung. Ibaratnya Nabi Muhammad permata, kemudian Abdullah permata, Abdul Muthalib permata, sampai Adnan itu permata-permata yang tersusun-susun di dalam sebuah benang yang dijadikan kalung. Fahim tuh? Itu wahada silkun nadzamat faraidahu bananus sunnati as-saniyati wa raf'uhu utawi mengangkat kanjeng Nabi, wa raf'uhu utawi mengangkat kanjeng Nabi ilal khalili maring kekasih Gusti Allah, ilal khalili maring kekasih Gusti Allah rupane Ibrahim, kanjeng Nabi Ibrahim iku amsaka menahan anhu saking raf'uhu sapa asyari'u syariat wa aba lan menolak apa asyari' hu ing raf'uhu. Kanjeng Nabi Muhammad itu kan keturunannya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa nasabnya kanjeng Nabi Muhammad yang disebutkan kok hanya sampai Sayyidina Adnan saja? Ternyata raf'uhu ilal Khalil Ibrahim amsaka anhu syari'. Mengangkat nasabnya Nabi Muhammad, mengangkatkan terakhir tadi siapa? Sayyidina siapa? Adnan. Kemudian kok kamu runtut lagi, diangkat lagi? Adnan itu putranya siapa? Itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Tidak diperbolehkan. Jadi Pol itu sampai Adnan. Kalau terangkat lagi nggak boleh. Kalau diangkat lagi nggak boleh. Misalnya putranya Adnan itu berayahkan siapa? Itu nggak boleh. Polnya harus sampai Adnan. Karena mengangkat lebih dari Adnan tidak diperbolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena tidak ada bukti yang pasti. Takutnya itu nanti bohong. Berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Yang pasti benar, pasti sahih, disepakati oleh para ulama, pasti benar nasabnya Muhammad itu hanya sampai Adnan. Ijma' sepakat para ulama kebenarannya. Tidak ada yang berbeda pendapat nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan. Tapi sampai setelah Adnan banyak perbedaan pendapat. Ada yang ngomong Nabi Muhammad Adnan putranya ini, ada yang ngomong Adnan putranya ini. Berbeda pendapat. Makanya dalam rangka untuk menjaga biar tidak berbohong atas nama Nabi, syariat tidak memperbolehkan melanjutkan setelah Adnan. Itu artinya apa, Cung? Wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari'u wa abahu. Tidak boleh mengangkat nasabnya kanjeng Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim. Karena kalau diangkat sampai ke Nabi Ibrahim nanti melanjutkan dari Adnan. Padahal banyak perbedaan pendapat. Adnan itu putranya siapa, terus setelah bapaknya Adnan itu siapa sampai Ibrahim, itu tidak ada bukti yang pasti. Paham? Ya banyak perbedaan pendapat. Saya juga hafal nih. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim. Ada pendapat seperti itu, tapi kita nggak boleh menyampaikannya di depan umum. Kenapa? Karena takutnya salah, karena tidak ada bukti yang pas. Ini hanya pendapat saja. Takutnya ini pendapat yang salah Adnan sampai Ibrahim itu salah. Paham tuh? Itu yang saya sebutkan itu salah satu pendapat saja. Ulangi, ada yang bisa? Ulangi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Pol sepakat di situ benar. Setelahnya berbeda pendapat. Bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah
bin Syahur bin Arhu ila Nabi Adam. Ada pendapatnya, tapi tidak sampai kuat pendapatnya. Fahim tuh? Rabbi fanfa'na bi barakatih wahdinal husna.